Obrolan serbada selalu ada untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kom dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa di podcast Oh Serba, obrolan serba ada. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang banget bisa kembali menyapa Sobat Kom yang ada dan selalu setia nonton podcast Oh Serba ini di channel YouTube Praja TV. Dan pada hari ini Anis akan membahas tentang zakat fitrah. Nah, kebetulan karena kita masih di bulan suci Ramadan dan insya Allah nanti kita ada berkewajiban untuk membayar zakat. Nah, nanti kita akan bahas tentunya dan khususnya untuk zakat fitrah nih. Dan Anis sekarang sudah bersama dengan penyuluh agama Islam di Kemenak Kota Bontang. Ada Ustadz Ahmad Rayani SHI. Selamat datang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktunya hadir dan insya Allah nanti apa yang Ustadz paparkan bisa bermanfaat buat Sobat Kom yang tentunya lagi nonton seperti itu. Baik Ustadz, jadi pada hari ini kita akan membahas seputar zakat fitrah. Jadi mungkin beberapa episode sebelumnya dari narasumber-narasumber kita sudah membahas terkait zakat nih, tapi mungkin ini akan lebih spesifik lagi mungkin tentang zakat fitrah. Seperti itu ya Ustadz ya. Oke, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwani. Sahabat Kom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali berjumpa yang mana amanah yang diberikan kepada kami berkaitan terkait masalah zakat fitrah. Menarik berkaitan tentang zakat fitrah ini karena kita ketahui bersama salah satu yang wajib kita tunaikan ketika selesai melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa, yakni zakat fitrah. Kalau kita melihat ya, zakat fitrah ini adalah zakat badan. Artinya badan kita yang kita zakatkan. Sehingga dalam pelaksanaan zakat fitrah ini diwajibkan kepada siapapun bagi umat Islam, baik yang masih kecil, yang masih bayi, yang baru lahir, begitupun yang sudah tua, baik itu dalam keadaan merdeka ya, atau keadaan termasuk hamba sahaya, maka tersebut wajib baginya dalam mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita melihat juga bahwa zakat fitrah ini dari kata-kata fitrah, ya, suci, ada kaitan dengan Idul Fitri, ya, yang mana juga suci. Ya. Korelasi dari dua kalimat tersebut dan juga ketika dikaitkan tentang di bulan suci Ramadan, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mensucikan jiwanya, mensucikan badannya dengan zakat fitrah. Kemudian dalam hadis Nabi dikatakan, siapa yang keluar melaksanakan salat Idul Fitri, kemudian dia melaksanakan betul-betul karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kembali dari Idul Fitri itu kayaumi waladathum, bagaikan bayi yang baru lahir. Artinya kesucian yang digapai, yang didapatkan bagi mereka, baik itu dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala digugurkan dengan amaliyah-amaliyah Ramadan, dengan qiyamul lail Ramadannya, ataukah tarawihnya, ataukah tadarrusnya, ataukah puasanya, ya. Kemudian dilengkapi dengan zakat fitrahnya ini, ya. Bahwa zakat fitrah ini merupakan qarin, artinya pendamping ataukah pengawal dari ibadah-ibadah puasa kita ataukah amalia-amalia Ramadan kita yang kita lakukan selama Ramadan.
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Shaumul abdu mu'allakum bainas sama'i wal ard hatta yuaddi zakatal fitrah." Artinya puasa seorang hamba ya, tergantung, tidak juga berada di langit, tidak juga berada di bumi. Ya, kalau bahasanya sekarang ya di PHP apa ya, tidak diberikan kejelasan. Iya, PHP. Ya, di PHP ya tidak diberikan kejelasan. Apakah ini sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah masih ada di bumi ini? Nah, hatta yuaddi zakatal fitrah, sampai dia mengeluarkan zakat fitrah itu sebagai pengawal. Jadi zakat fitrah ini sangat urgen, sangat penting kedudukannya terkait amalia Ramadan kita, karena itu yang akan mengantar ataukah itu yang akan mengawal sampainya ibadah kita, amalia-amalia kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain hadirin pemirsa sahabat kom, ketika kita mengeluarkan zakat fitrah ya, hakikatnya yang menjadi kewajiban adalah makanan pokok yang kita konsumsi. Ya, kalau kita di Indonesia alhamdulillah dominan yakni beras, apalagi di Bontang ya beras. Nah, walaupun sebenarnya kalau di wilayah-wilayah lain ada yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk gandum ataukah makanan pokok yang lainnya, tetapi yang menjadi itu adalah makanan pokok. Dan ukurannya adalah 2,5 kilogram beras. Nah, ketika kita lihat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kita ya, dari Kementerian Agama, di situ dijelaskan ada 3 tingkatan dalam mengeluarkan zakat fitrah. Di sini dijelaskan ada yang tertinggi, ada pertengahan, dan ada terendah. Ya. Hakikatnya kalau dalam bentuk beras 2,5%, 2,5 kilogram dari apa yang kita konsumsi beras tersebut. Tentu masyarakat Kota Bontang berbeda-beda dalam mengkonsumsi beras. Ada yang dalam bentuk premium, ada yang sedang, ada juga yang rendah. Maka itulah fungsi kenapa pemerintah kita mengeluarkan bahwa kategorinya ini, dan ini. Bagi kita yang mengkonsumsi beras atau makanan pokok yang dalam bentuk premium, maka yang kita keluarkan zakat fitrahnya adalah premium. Yang sedang yang kita keluarkan adalah sedang. Kemudian yang rendah kita keluarkan rendah. Dan menjadi ironi bagi kita ataukah menjadi teguran ketika yang kita konsumsi setiap hari itu adalah beras premium ataukah bahan pokok yang premium yang kita konsumsi, kemudian kita keluarkan zakatnya yakni yang sedang, yakni yang sedang ataukah yang rendah. Tetapi yang lebih bagus, ya yang afdalnya mungkin saja kita konsumsi makanan pokok atau bahan pokok yang rendah ataukah yang tengah, sementara yang kita keluarkan adalah yang spesial ataukah yang premium. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menampilkan yang terbaik. Kita ingin menyerahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan zakat fitrah yang diwajibkan bagi kita ketika selesainya melaksanakan ibadah saum nanti ini. Iya. Jadi memang zakat fitrah ini zakat untuk membersihkan diri kita lagi ya Ustaz ya, dan mensucikan diri kita lagi. Nah, terus gimana Ustaz? Misalnya nih yang saya mau tanyakan mungkin ini lebih ke contoh ya Ustaz ya. Bagaimana hukumnya kalau misalnya nih kayak saya masih bareng sama orang tua saya nih, belum berkeluarga. Nah, saya mengeluarkan zakat misalnya bayar nih ke UPZ yang ada di
khususnya di Bontang yang ada di Iya. pinggir-pinggir jalan tuh. Saya bayar nih zakat. Iya. Terus nanti orang tua saya bayarin zakat saya lagi nih, maksudnya mengeluarkan beras itu, dan biasanya langsung ngasih ke orang-orang yang memang sudah dituju. Nah, itu hukumnya gimana Ustaz? Bolehkah zakatnya seperti itu? Maksudnya saya zakat nih, tapi orang tua juga saya zakatkan buat saya gitu. Nah, itu gimana hukumnya Ustaz? Hakikatnya yang pertama ketika kita berzakat, kita fungsikan yang namanya amil. Apa itu amil? Orang yang diamanahkan untuk mengelola zakat tersebut. Ya. Karena hakikatnya amil itu SK-nya langsung di dalam Al-Quran. Wal amilina alaiha. Amil yang bertugas mengelola zakat. Kenapa harus kita fungsikan amil? Ketika kita berzakat langsung kepada asnaf tertentu saja, maka asnaf-asnaf yang lain akan meminta kita di hari kemudian, mana zakatmu yang harus saya terima, sementara saya tidak menerimanya. Mungkin kita telah mengeluarkan zakat, akan tetapi hanya kepada asnaf tertentu saja, mustahik tertentu saja, sehingga asnaf yang lain tidak tersentuh dari zakat kita. Sementara zakat yang kita miliki harus dikonsumsi ataukah dinikmati oleh asnaf zakat tersebut. Jadi inilah fungsinya ketika kita memfungsikan amil. Kemudian yang kedua, berkaitan tentang masalah mengeluarkan zakat. Jikalau kita sudah memiliki kemampuan dalam hal artian mandiri dalam mengeluarkan zakat, ketika kita keluarkan zakat tersebut, maka sudah tertunaikanlah kewajiban dari mukallaf tersebut, orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Tetapi ketika dikeluarkan lagi oleh orang tua kita, mungkin karena sebagai rasa tanggung jawab selaku orang tua dan segala macam, mengeluarkan kembali zakat walaupun sudah kita keluarkan ini, maka dua-dua yang tertunaikan. Yang pertama kewajiban, dalam artian kewajiban kita yang mungkin sudah merasa mukallaf mandiri mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua menjadi nilai sunnah yang kedua tersebut dan tetap mendapatkan pahala, tidak dikurangi dari hal tersebut. Cuman yang membedakan mungkin kedudukannya, satu yang bersifat wajib, satu yang bersifat sunnah. Tetapi berkaitan pahala, semua siapa yang diniatkan akan diterimakan kepada orang tersebut. Masya Allah, berarti sah-sah aja ya Ustaz ya? Sah-sah saja. Ketika memang saya sudah mengeluarkan, tapi orang tua saya bentuk tanggung jawab tadi masih mengeluarkan untuk saya, jadi sah-sah aja ya Ustaz. Sah-sah saja. Oke. Baik, terima kasih Ustaz, karena waktu ini jadi kita harus berpisah terlebih dahulu nih, nanti kemudian mungkin kita bisa ketemu di episode-episode selanjutnya insyaallah. Dan terima kasih Ustadz sudah hadir di podcast Oserba. Semoga yang Ustadz paparkan bisa bermanfaat dan juga jadi pengingat buat Sobat Kom yang lagi nonton. Oke Sobat Kom, terima kasih sudah selalu setia menyaksikan podcast Oserba kali ini, dan jangan lupa kewajiban kita di bulan ini untuk mengeluarkan harta kita untuk berzakat, yaitu zakat fitrah gitu ya Ustadz ya. Dan jangan lupa fungsikan amil. Iya. Jadi zakat, dan jangan lupa fungsikan amil. Amilnya ini dari Basnas Kota Bontang ya Ustadz ya, yang sudah yang resmi dan juga sudah ada nih UPZ-UPZ-nya yang tersedia di beberapa titik gitu ya Ustadz ya. Oke, baik Sobat Kom, terima kasih sudah selalu setia menyaksikan podcast Oserba, dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa, tetap produktif menjalankan aktivitas sehari-hari, dan tetap sehat sampai nanti insya Allah kita bertemu di hari yang fitri. Amin, amin, amin. Ya, saya Anissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan serbada selalu ada untukmu.